Sejak internet ditemukan dan dipergunakan, sejak itu pula para jenius teknologi di sisi gelap bermunculan sebagai peretas atau hacker. Sejumlah besar aksi para peretas sampai saat ini telah terdengar, berdampak besar dan jadi perbincangan. Sasarannya bisa kalangan swasta, namun juga banyak dari kalangan pemerintah. Beberapa di antaranya bahkan sampai kini belum sepenuhnya terpecahkan. Berikut ini beberapa aksi peretasan terbesar sepanjang sejarah yang patut dicatat. Namun sebelumnya silahkan subscribe dulu channel Wonderful Blast. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Serangan atas pendukung Occupy Central, Hong Kong. Sasaran atau korban dari serangan ini adalah situs Apple Daily dan PopVote, dua pendukung utama Occupy Central pro-demokrasi. Serangan ini berdampak pada kedua situs tersebut nyaris tak berfungsi sama sekali akibat serangan DDoS level tinggi. Sedangkan pelakunya sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Gerakan Occupy Central dari kalangan pro-demokrasi mulai aktif di Hong Kong pada September 2014. Dua situs pendukung utamanya adalah Apple Daily dan PopVote. Namun kemudian kedua situs menjadi korban serangan DDoS level tinggi yang sangat efektif, membuat keduanya nyaris tak berfungsi. Bahkan belakangan senantiasa diserang kembali tiap kali ada berita pro-demokrasi yang dinaikkan. Peretasan Sony 2014. Sasaran atau korban dari serangan ini adalah Sony Pictures Entertainment, termasuk para karyawannya. Dampak dari serangan peretasan ini adalah data-data karyawan, termasuk gaji dan email mereka, juga film-film Sony, berhasil digait kelompok peretas. Pelaku serangan ini adalah kelompok yang menamakan dirinya sebagai Guardian of Peace. Intelijen Amerika Serikat menuduh itu adalah pihak Korea Utara, tetapi Korea Utara membantahnya. Dalam aksi ini, tuntutan para peretas tegas, yaitu dibatalkannya rencana rilis di Interview, film yang intinya memuat plot pembunuhan terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Hal ini pula lah yang mendorong kecurigaan pihak Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Peretasan retail target. Sasaran atau korban dari peretasan ini adalah perusahaan retail target. Untuk kerugiannya sendiri adalah 148 juta US dollar plus penurunan laba 46%. Ini adalah total kerugian target dan 200 juta US dollar kerugian lembaga keuangan. Dampak lainnya adalah 1 hingga 3 juta kartu kredit berhasil dicuri peretas yang bernilai 53,7 juta US dollar. Pelakunya sendiri sampai saat ini belum diketahui. Ini merupakan salah satu sekaligus yang terbesar dari serangkaian peretasan bernilai besar tahun 2014. Sebelum retail target, sebelumnya juga ada Home Depot dan beberapa perusahaan retail lain yang diserang. Dalam kasus target, sekitar 110 juta akun disebut diretas yang berisikan nama, alamat, nomor telepon, email, hingga data kartu kredit pelanggan. Usai kejadian itu, Target coba mengupgrade teknologi mereka dengan biaya 61 juta US dollar, meski dinilai sudah terlambat. Peretasan Sony di tahun 2011. Pada 3 hari sepanjang 17 hingga 19 April tahun 2011, sistem online Sony berhasil ditembus para peretas. Data pribadi dari sebanyak 77 juta orang pun berhasil ditarik peretas. Tidak cukup sampai di situ. Selang beberapa hari kemudian,
Data sekitar 24,6 juta pengguna di Sony Online Entertainment kembali diretas. Akibat serangan itu, Sony mematikan total sistem online-nya untuk memperbaiki, sembari coba meraih kepercayaan pelanggannya kembali. Pihak Sony menduga peretas ini dilakukan oleh Anonymous, tetapi Anonymous membantahnya. Peretasan Heartland Payment System. Saat itu tepatnya di tahun 2008, Heartland Payment System adalah salah satu perusahaan pembayaran debit dan kartu kredit terbesar di dunia. Uniknya, Albert Gonzalez, sang pelaku, adalah juga peretas TGX beberapa tahun sebelumnya, yang kali ini melakukannya tepat sebelum ditangkap pada Mei 2008. Dua rekannya asal Rusia, sampai kini tidak diketahui identitasnya. Kerugian yang diakibatkan dari peretasan ini dicurinya dan dipakainya data 130 juta kartu kredit. Seorang remaja menguliti NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ini adalah sebuah peretasan mencengangkan yang dilakukan oleh seorang remaja usia 15 tahun yang bernama Jonathan James pada tahun 1999 lalu. Meretas 13 komputer NASA di pusat penerbangan Marshall, dia lantas berlanjut memasuki sistem Defense Threat Reduction Agency Departemen Amerika Serikat dan berhasil mencuri puluhan password serta 3.300 pesan rahasia. Kerugian dari peretasan ini adalah dicurinya sejumlah besar data dan software dari NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Serangan Mafia Boy, lumpuhkan internet. Sasaran atau korbannya adalah sejumlah besar situs universitas dan situs-situs besar lainnya. Dampak dari peretasan ini adalah tidak berfungsinya situs-situs besar dengan ratusan juta pengguna. Pelakunya sendiri adalah Michael Kels alias Mafia Boy. Yang membuat peretasan di era awal internet ini menjadi sorotan, terutama adalah sosok Kels yang saat itu baru berumur 15 tahun. Korbannya tidak saja kampus-kampus besar, tetapi juga situs-situs hebat seperti Amazon, CNN, Dell, E-Trade, eBay, dan Yahoo yang dibuat sama sekali tak berkutik olehnya. Demikian kasus peretasan terbesar dalam sejarah. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.